Baik, selamat sore teman-teman. Sore. Terima kasih atas kehadirannya kita dalam katekesi kali ini. Baik, tema katekesi kita pada sore hari ini yaitu membangun katekesi dalam semangat KPOLES Terokompol. Baik teman-teman, dalam katekesi ini saya berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih pentingnya kebersamaan dalam keluarga basis gereja ini. Semoga dalam katekesi ini semangat gotong royong yang harus kita jaga dan kembangkan. Semangat KPOLES Terokompol yang berarti saling membantu dan mendukung, menjadi selansan dalam membangun KBG yang solid dan harmonis, supaya kita dapat membangun katekesi dengan harmonis dan bisa menciptakan katekesi yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan dan saling mendukung satu sama lain demi kemajuan bersama. Ya. Oke, baik, sebelum memulai katekesi kita pada sore hari ini, marilah kita membuka katekesi ini dengan lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Esa, kami bersyukur atas kesempatan ini, sehingga kami semua dapat berkumpul dalam tempat ini guna untuk melaksanakan katekesi. Kiranya Tuhan senantiasa membimbing persatuan serta kerukunan dalam membangun semangat KPOLES Terokompol di KBG kami, agar kami tetap saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Semoga kami tetap menjadi berkat bagi sesama demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Oke teman-teman, marilah kita melihat dan mendalami situasi konkret dalam membangun KBG. Di sini saya akan mengambil satu cerita yang dengan judul Kisah Membangun Kebersamaan dalam Pelayanan KBG Santa Maria Fatima di Paroki Kumbang. Komunitas basis gereja Santa Maria Fatima Paroki Kumbang terus menggalang semangat hidup beriman sebagai sebuah komunitas teritorial dengan membangun kerjasama dan menggalang partisipasi aktif seluruh umat dalam menyukseskan program DPP Paroki Kumbang dan yang dielaborasi dalam sejumlah program di tingkat KBG. Setelah dilantik langsung oleh mantan pastor Paroki Kumbang, Romo Mansentus Hariman pada 4 Mei 2022 lalu, pengurus KBG masa bakti 2022 sampai 2026 memprogramkan sejumlah kegiatan yang telah diagendakan untuk bulan Juni hingga Desember 2022. Kami terus berusaha melakukan pendekatan pelayanan rohani yang baik kepada semua umat di KBG sebagai perpanjangan tangan pastor dari paroki dan DPP, kata John Dragon, Sekretaris KBG Santa Maria Fatima wilayah Gunung Golgota saat ditemui Rabu 22 bulan 9 2022. Ia menjelaskan sejak Juni lalu mengawali kerja lanjutan dari pengurus KBG sebelumnya yang dipimpin Bapak Samuel Malu, pelayanan terhadap umat Katolik di komunitas yang mengambil nama pelindung Santa Maria dari Fatima ini dimulai dari memperhatikan kebutuhan orang-orang sakit dan lansia dengan pelayanan komuni khusus setiap hari Jumat pagi. Pelayanan pembagian komuni untuk orang sakit dan lansia tersebut bekerja sama dengan komunitas Suster Putri Kebijaksanaan DW dan terus berlangsung sampai saat ini. Hal ini akan terus kami perhatikan karena orang sakit dan lansia membutuhkan pelayanan khusus. Setiap ada kegiatan doa bersama di KBG juga
seperti doa rosario, intensi untuk memohon kesembuhan dan perlindungan bagi semua orang sakit, selalu kami doakan bersama Tutut Wilfridus Suhardi, Wakil Ketua KBG Santa Maria Fatima. Seorang suster dari Kongregasi Putri Kebijaksanaan saat mengunjungi orang sakit di KBG Santa Maria Fatima untuk melayani komuni, dia menambahkan di KBG ini juga ada kegiatan rutin doa rosario bersama semua umat. Setiap malam minggu pada minggu kedua dan minggu keempat, kami menyadari doa merupakan sumber energi dan inspirasi untuk pelayanan. Doa bersama melalui kami melakukan untuk mempererat persaudaraan dan kepedulian sebagai sebuah komunitas KBG. Kami sudah buatkan jadwal untuk doa rosario ini dari rumah ke rumah tutur Willy. Di KBG ini ada pula kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan KBG sebagai bagian dari tindak lanjut merayakan Tahun Pariwisata Holistik. Kegiatan kerja bakti ini diikuti oleh semua umat KBG, dari anak-anak, remaja, OMK hingga orang tua. Mereka melepas semua kesibukan dan bergabung dalam semangat gotong royong. Ketua Seksi Kebersihan di KBG Maria Fatima, Marianus Amedi, yang dihubungi media Porki Kumba, mengatakan kegiatan kerja bakti masuk dalam program bulanan, namun disesuaikan dengan kondisi real di lingkungan KBG. Kami senang karena semua terlibat di antara semua umat KBG kami. Ada rasa kebersamaan, kepedulian terhadap lingkungan hidup dan kerjasama. Ini bagus untuk kami melanjutkan ke depan. Tidak hanya program kerja bakti, tapi juga program-program lainnya. Kisah Amede yang kesehariannya berprofesi sebagai security di salah satu sekolah dasar di Ruteng. Nampak sebagian umat di KBG Santa Maria Fatima ikut kerja bakti membersihkan lingkungan belum lama ini. Menyambut bulan kitab suci September ini, pada minggu terakhir, umat KBG Santa Maria Fatima akan berkumpul untuk bersama-sama mengikuti seri kitab suci. Seri akan dipandu atau difasilitasi oleh suster-suster dari komunitas kongregasi minggu keempat bulan September ini. Ziarah rohani sudah masuk dalam program kegiatan tahun ini dan kami akan laksanakan pada bulan Oktober untuk memperdalam iman dan menumbuh persaudaraan antar umat dalam KBG. Jelas Bernadetta Sularuga, Ketua Seksi Liturgi. Ibu yang bekerja pada Dinas Pertanian ini menambahkan, kegiatan devosi merupakan ziarah Maria diharapkan juga bisa membawa semangat baru dalam hidup pelayanan dalam keseharian hidup, baik di KBG, dalam keluarga, di tempat karya kerja setiap orang. Keterlibatan dalam program yang dicanangkan Paroki Kumba juga disambut gembira umat KBG. Selain menyukseskan program besar beberapa waktu lalu, umat KBG ini juga sesuai jadwal penugasan dari paroki memeriahkan misa minggu di gereja Santa Mikael Kumba dengan membawakan kor. Latihan rutin dari rumah ke rumah peserta kor dalam wilayah KBG diikuti antusias oleh jemaat. Ada pula kegiatan arisan para ibu KBG yang dilakukan tanggal 9 setiap bulan. Arisan yang menjadi kesempatan untuk berkumpul khusus ibu-ibu dalam KBG serta saling mengunjungi antar keluarga, saling menyapa dan berkabar tentang hal-hal yang berhubungan dengan kebersamaan dalam KBG. Mereka terus membangun kebersamaan dan pelayanan sebagai satu umat. KBG Santa Maria Fatima memiliki 41 kepala keluarga yang tersebar sepanjang jalan Juria di sekitar kompleks SMA Bintang Timur Tindak. Oke, baik teman-teman, setelah kita mendengar cerita kisah membangun KBG di Santa Fatima tadi, kira-kira teman-teman hal apa saja yang menarik di dalam cerita tadi? Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi di sini saya akan menceritakan saya tertarik dengan cerita tadi itu bagaimana para anggota KBG di dalamnya itu, para anggota KBG dan juga umat berpartisipasi aktif dalam membangun KBG itu. Yang saya senang dari cerita tadi itu bagaimana
ketua KBG dan juga para pengurusnya itu bekerja sama dalam membangun KBG itu, dan juga partisipasi umat. Itulah yang membuat saya rasa tertarik, yang dimana menggambarkan kepada kita untuk senantiasa bekerja sama dalam membangun kehidupan rohani melalui KBG kita dimanapun kita berada. Terima kasih Bandi. Oke, baik, terima kasih kepada teman Boni tadi. Mungkin masih ada lagi dari antara kita terkait dengan hal yang menarik dalam cerita tadi. Dari saya, yang menarik dari cerita tadi yaitu di mana KBG di Paroki Kumba bekerja sama dalam membangun KBG dengan baik dalam kegiatan sosialnya, cinta lingkungan yang Oke, baik, selanjutnya teman-teman. Selanjutnya mungkin apa saja pesan dan kesan untuk kita terhadap cerita tadi. Mungkin ada pesan dari teman-teman terkait dengan cerita tadi. Baik, dari saya, Oke. mungkin pesannya untuk kita itu, kita harus selalu hidup berkolaborasi atau kerjasama dalam membangun KBG kita masing-masing. Itu saja pesannya. Oke, baik, terima kasih kepada teman Ovas. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman. dari saya, kunci untuk mencapai sebuah tujuan adalah kerjasama. Terima kasih. Oke, terima kasih teman Bagus. Baik teman-teman, setelah kita mendengarkan cerita tentang bangun KBG di Santa Fatima Paroki Kumba tadi, mungkin ada dari antara kita yang mempunyai pengalaman yang sama terkait dengan cerita tadi. Baik, dari saya. Oke, teman-teman. Atas kesempatannya berkaitan dengan pengalaman dari cerita tadi, di sini saya mempunyai pengalaman di KBG saya sendiri. Saya mau menjelaskan juga semangat dari umat itu berangkat dari bagaimana semangat ketua KBG, dan di cerita tadi juga sudah menjelaskan bagaimana semangat dari ketua KBG dan juga para umatnya. Nah, pengalaman saya di KBG saya itu, dari ketua KBG-nya itu sangat semangat dalam membangun KBG. Oke, baik, mungkin masih ada lagi dari teman-teman pengalaman yang serupa dengan cerita tadi. Oke, saya ada sedikit pengalaman. Saya ambil contoh konkretnya saja. Saya ambil contohnya itu di kehidupan di asrama, di mana kami ini setiap hari Sabtu selalu membersihkan asrama. Di mana di setiap hari Sabtu kami selalu bekerja sama, saling baku, saling menolong untuk membersihkan asrama. Mungkin itu saja pengalaman saya, tapi di balik itu ada maknanya, di mana kita ini saling membantu itu nilainya sangat tinggi. Itu merupakan pengalaman saya bahwa pentingnya bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Dari saya sekian dan terima kasih. Baik, oke, terima kasih atas pengalaman teman Tarif. Oke, baik, setelah sekian tadi cerita-cerita kita pada sore ini, saya akan mengambil sedikit kesimpulan dari cerita tadi. KBG Santa Fatima merupakan sebuah KBG yang berada di Paroki Kumba. KBG ini menjadi salah satu contoh bagaimana cara kita untuk membangun KBG dengan semangat kolaborasi atau kerjasama dalam sebuah wilayah. Seperti contohnya tadi, Ketua KBG di Santa Fatima ini bertanggung jawab atas pelantikannya sebagai Ketua KBG, yang dimana ia membangun paroki dengan melakukan pendekatan pelayanan rohani yang baik kepada semua umat. Dan salah contohnya tadi, bagaimana KBG Santa Fatima ini tidak hanya aktif dalam pelayanan gereja, tapi juga mereka melakukan aksi konkret, yang dimana salah satunya tadi mereka mengadakan bakti sosial di sekitaran wilayah mereka. Di sini kita sudah melihat bahwa bagaimana kita membangun sebuah KBG itu dengan semangat kolaborasi, dengan semangat kerjasama untuk membangun sebuah KBG. Intinya saja, ketika kita mau menginginkan sesuatu itu bisa tercapai, kita bisa melakukan kerjasama, berkolaborasi, maupun itu di luar KBG, maupun itu dalam kegiatan lain. Pada kesempatan ini juga, bagaimana misalkan kita di kampung kita masing-masing, kita tentunya mempunyai pengalaman yang seperti ini, yang dimana kita membangun sebuah kegiatan itu berawal dari semangat, yang dimana orang sering bilang itu semangat kopi oleh setor kompor.
yang dimana dalam semangat Kopioles Terpokol ini, bagaimana orang Manggarai itu bersatu, berkolaborasi dalam mengambil keputusan untuk sebuah masalah. Dan dimana ini tadi kita harus melihat juga bahwa dalam cerita tadi mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya kerjasama dalam suatu wilayah atau dalam satu KBG. Baik, kira-kira itu saja kesimpulannya tadi dari cerita tadi. Mari kita melanjutkan katekesi ini dengan mendalami kitab suci. Oke, baik, mungkin ada di antara kita yang bersedia untuk membaca kitab suci Roma bab 13 ayat 8 sampai 14. Para teman boleh saya persilakan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan jangan mengingini, dan firman lain manapun juga. Sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena mengetahui kepada waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kekaburan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam penselisihan dan iri hati. Tetapi kenangkanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, baik teman-teman, apakah bacaannya tadi sudah jelas atau perlu dibaca ulang? Sudah jelas. Oke, baik, setelah kita mendengar sabda Tuhan tadi, sudah saatnya kita untuk mendalami bacaannya tadi. Kira-kira teman-teman, bagaimana firman Tuhan untuk memenuhi hukum Taurat tadi? Bagaimana firman Tuhan untuk memenuhi hukum Taurat tadi? Oke, bagus. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oke, terima kasih teman bagus. Mungkin ada dari teman-teman lain. Oke, kalau tidak ada, mari kita melanjutkan pertanyaan. Pertanyaan kedua, bagaimana teman-teman menanggapi bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat? Dalam Roma bab 13 ayat 8 sampai 14 ini Paulus menjelaskan bahwa kasih merupakan inti dari hukum Taurat. Kasih kepada sesama dengan mencintai orang lain, kita tidak akan melakukan tindakan yang merugikan mereka, sehingga kasih menjadi kegenapan hukum. Ini menunjukkan bahwa kasih bukan hanya perasaan, tapi juga tindakan yang mencerminkan ketaatan kepada Tuhan dan prinsip-prinsip moral dalam hukum. Oke, terima kasih teman Nafas. Mungkin ada dari teman-teman. Baik, dari saya, mengapa kasih itu menjadi inti atau pusat dasar dari segala hukum? Karena Allah itu begitu mengasihi manusia sehingga Ia mengorbankan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menjadi penebus dosa bagi umat manusia. Jadi karena Allah mencintai manusia, Ia mengasihi manusia, maka Ia mengorbankan putranya yang tunggal untuk sebagai penebus bagi dosa-dosa umat manusia. Jadi itu menurut saya tadi mengapa kasih itu menjadi hukum terutama dan paling utama.
Terima kasih. Teman-teman, kira-kira bagaimana pendapat teman-teman jika manusia tidak memenuhi perintah Allah tentang kasih? Oke, baik teman ini, silakan. Terima kasih kepada teman Lidi. Jadi manusia akan mengalami dampak negatif dalam hubungan antar sesama dan hubungan dengan Tuhan. Kurangnya kasih dapat menyebabkan konflik, ketidakpuasan, dan kehilangan arah moral. Dalam konteks iman, mengabaikan perintah kasih dapat menghalangi seseorang dari hidup yang penuh berkat dan kedamaian yang dijanjikan Allah. Oke, baik, terima kasih atas jawaban teman ini. Pertanyaannya sangat baik sekali. Selanjutnya, setelah kita mungkin masih ada di antara teman-teman terkait dengan pertanyaan ini tadi. Dari saya, Teman bagus. Allah tidak akan menghukum jika kita tidak mematuhi perintahnya tentang kasih, karena ia adalah sumber atau pokok dari kasih tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban teman bagus. Oke, baik, setelah kita mendalami kitab suci tadi, saya akan mengambil sedikit kesimpulan terkait dengan kitab suci Roma bab 13 ayat 8-12. Berdasarkan firman Tuhan dalam kitab, bagaimana Allah menciptakan dengan sempurna, dan dari balik ciptaannya yang sempurna ini, Allah juga mempunyai perintah yang harus dipenuhi oleh umatnya dalam menjalani kehidupan, yaitu kasih. Allah menekankan supaya manusia harus menjalankan kehidupan dengan penuh kasih agar kehidupannya selalu rukun dan damai. Dalam kehidupan manusia, tentunya banyak sekali tantangan yang hadapi sehingga bisa menimbulkan konflik antara sesama. Contohnya, ketika kita tidak memenuhi perintah cinta kasih dari Tuhan, maka hal negatifnya akan bisa terjadi, misalkan terjadinya konflik antara sesama. Oleh sebab itu, Tuhan telah merencanakan semuanya bagaimana supaya kehidupan kita selalu damai dan tentram. Dengan demikian, Allah berfirman bahwa salah satu jalan menuju kedamaian yaitu kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia menegaskan perintah ini supaya kita bisa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita. Bagaimana kita mencintai diri kita, begitu juga dengan kita untuk mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Selanjutnya teman-teman, kita tahu bahwa kehidupan manusia itu tidak lebih dari keselamatan Allah sendiri. Dengan demikian, kita harus memenuhi perintah Allah. Sebab jika kita tidak memenuhi, maka risikonya sangat besar dan tidak dapat diampuni. Seperti yang difirman dalam kitab Matius 5:17 tentang Yesus dan hukum Taurat. Dalam Injil ini mau menegaskan bahwa jika kita tidak memenuhi perintah Allah, maka risikonya sangat besar. Oke, baik teman-teman. Setelah kita mendengarkan dan mendalami kitab suci tadi, kira-kira teman-teman, apa yang kita bisa buat untuk membangun persahabatan dalam semangat PPOLS terkongkol dalam KBG kita? Kira-kira teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Seperti yang kita ketahui, memang benar adanya bahwa kita ini satu KBG. Tapi seperti yang kita ketahui bahwa kita ini tinggal di tempat yang berbeda-beda, punya komunitas masing-masing. Jadi dari sini saya ingin memberikan tawaran untuk aksi konkret setelah kita mendengar apa tema dari kategori kita pada sore hari ini tadi, bahwa aksi konkret yang saya tawarkan adalah dimanapun kita berada atau komunitas apapun yang kita bangun, setidaknya kita harus membangun cinta kasih di dalam komunitas-komunitas dimanapun kita berada. Harus saling mengampuni, saling memaafkan ketika seorang berbuat kesalahan, dan ketika perlunya ada kerjasama antara teman-teman komunitas atau dimanapun kita berada. Seperti yang kita ketahui, ada teman-teman semua ini, ada yang kuliah, ada yang masih di bangku SMA, dan juga ada juga orang tua yang
punya komunitas-komunitas masing-masing. Jadi yang saya tawarkan adalah dimanapun kita berada, pentingnya kerjasama untuk membangun sebuah kehidupan komunitas, khususnya kita yang hidup dalam komunitas KBG. Jadi kerjasama itu sangat penting dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi itu tawaran dari saya. Terima Oke, kasih. baik teman-teman, terima kasih atas tawarannya tadi. Mungkin masih ada dari teman-teman, mungkin masih ada tawaran-tawaran yang mau disampaikan. Oke, teman bagus. Alangkah baiknya aksi konkretnya yaitu membersihkan rumah Tuhan yang berarti gereja, di mana kita mencintai Tuhan itu dengan hati yang tulus lewat kita menerapkannya lewat bersih-bersih rumahnya atau gereja tersebut. Terima kasih. Terima kasih teman bagus. Mungkin masih ada dari teman-teman tawaran aksi konkret terkait dengan katekesi ini tadi. Oke, baik, terima kasih ya. Kalau begitu, apakah kita sepakat dengan kedua aksi konkret ini tadi? Sepakat. Oke, kalau sepakat tadi ya, yang pertama tadi, dimanapun kita berada, kita harus membangunkan kerjasama supaya bisa mencapai sesuatu. Yang kedua tadi, aksi konkret dari tawaran dari teman bagus tadi, kita harus membersihkan rumah Tuhan atau membersihkan gereja supaya bisa selalu aktif dalam gereja. Oke, sekian katekesi kita pada sore ini. Mari kita menutupi katekesi ini dengan doa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan untuk berkumpul dan belajar bersama dalam katekesi ini. Kami mohon agar semangat PPOLS Dorokongkol senantiasa menginspirasi kami dalam membangun keluarga besar gereja. Bimbinglah kami untuk selalu mendukung, berbagi kasih dan bekerja sama dalam setiap langkah kami. Semoga setiap tindakan kami mencerminkan cinta kebersamaan dalam iman lewat doa yang diajarkan oleh Putra-Mu sendiri. Sama-sama Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni salah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga perjalanan karya hidup kita sekalian senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu selama hidupku. Oke, sekian katekesi kita pada sore ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang masih bagian dalam katekesi tadi. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat sore.